Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya. Hari ini pelajaran TIK saya akan membahas dengan materi yaitu mengolah data menggunakan perangkat lunak Microsoft Excel 2016 ya. Ini lanjutkan dari materi yang kemarin. Ya, kalian bisa buka buku informatikanya halaman 29. Halaman 29 sudah dibuka. Nah, di sini tuh bisa kalian baca-baca ya, mengolah data menggunakan perangkat lunak Microsoft Excel 2016. Nah, di sini yang pertama ada operasi dasar pada Microsoft Excel 2016. Operasi dasar, saya ulangi ya. Untuk membuat file baru, kalian masih ingat kan caranya? Nah, hal yang perlu dilakukan untuk membuat file baru antara lain dengan mengikuti langkah-langkah berikut nih. Kalian baca jelasnya ya. Aktifkan Microsoft Excel. Nah, ini sudah saya aktifkan. Aktifkannya kayak gimana? Aktifkannya itu tekan Start nih. Start menu, terus cari Microsoft Excel. Nah, kalau di sini ada, itu tinggal klik. Tapi kalau nggak ada, dicari aja sini, tulis Excel. Nah, nanti akan muncul, langsung tekan enter. Nah, ini sudah diaktifkan ya. Kita klik ini nih, yang blank workbook. Nah, untuk yang kedua, untuk membuat file baru, klik pada bagian tab file. Nih, tab file ya. Nah, terus yang ketiga, klik tab file, kemudian pilih new dan klik pada bagian blank workbook. Ini ada new. Nah, ini blank workbook ya. Membuat file baru bisa, atau tadi ya, sama aja caranya. Yang B, langkah membuka file. Nah, langkah yang dilakukan untuk membuka file adalah sebagai berikut. Coba perhatikan, masih di halaman 29. Aktifkan Microsoft Excel-nya, udah aktif Microsoft Excel-nya. Terus buka kembali menu tab file. Nah, buka kembali menu tab file. Kemudian klik pada bagian open seperti terlihat pada gambar 2.14. Nah, ini ada nih gambar ini. Nah, terus gimana Pak mau membuka file? Kalian cari di sini, sudah di open ya, udah klik open. Kalian cari filenya ada di mana? Misalkan saya di sini nih filenya, di browse. Ya, folder pencarian. Terus saya mau cari di sini. Di flash disk saya, dicari dulu filenya. Nah, ini udah saya open nih. Tuh. Oke, saya ulangi ya. Pertama, ini kan sudah aktif nih ya, sudah di sini. Terus kalian klik file, terus kalian klik open. Nah, open, dicari filenya di sini nih. Ada di mana? Di browse atau di PC? Saya cari di browse ya, browse. Nah, terus kalian cari filenya. Nah, ada di sini filenya. Klik nama filenya, terus kalian klik open. Nah, sudah kebuka. Ini filenya, latihan 2. Oke, saya hapus dulu ini. Nah, ini ada contoh dari tabel ya. Nah, ini tabelnya sudah saya buat. Ini lanjutkan ke yang kemarin. Kalau kemarin kan mencari jumlah ya dengan rumus
dengan menggunakan rumus sum atau dengan menggunakan simbol tambah ya, simbol plus. Selanjutnya mencari rata-rata. Masih ingat kan mencari rata-rata itu rumusnya seperti apa? Nah, kalau mencari rata-rata ini tidak dihiraukan ya, atau ini tidak dibutuhkan, anggap aja nggak ada. Jadi ya tidak boleh dipakai. Yang saya warnain nggak boleh dipakai, dihiraukan saja. Nah, rumus rata-rata itu dapat menggunakan rumus apa aja ya? Yang pertama bisa menggunakan rumus average ya, formula average. Nah, yang kedua bisa menggunakan simbol apa? Garis miring. Nah, garis miring ini pembagian ya. Bisa menggunakan simbol garis miring atau menggunakan average. Oke, saya contohkan. Mau menggunakan average, gampang, sama dengan average ya, average, kurung buka. Nah, terus ini di blok nih, di blok, seret, kurung, tutup. Nah, jadi rumusnya seperti ini nih, sama dengan average C10 titik 2 F10 nih. Ini matematika Ahmad C10 ya, C10 sampai titik 2 ini artinya sampai ya, sampai F10. Kita lihat bahasa Inggris itu F Ahmadnya 10. Nah, sampai F10 nih, ingat nih, jangan sampai salah nih, jangan sampai salah rumus ya, penulisannya harus sama persis ya. Enter. Nah, dia rata-ratanya itu sama dengan 86 ya, nilai keseluruhan ini Ahmad itu 86. Nah, bagaimana menggunakan rumus simbol garis miring? Caranya sama seperti ini nih, tambah. Nah, kalau ini tapi ini tuh bedanya seperti apa? Dia itu menggunakan ini nih, jumlah, menggunakan jumlah ya, karena ini kan kalau mencari rata-rata kan ini kan artinya ditambah ya, jumlahnya berapa baru dibagi kan. Nah, dengan menggunakan simbol garis miring ini artinya bagi ya, berarti kalian di sini jumlahnya ini berapa? 344 kan. Nah, 344 bisa seperti ini nih, bisa dihitungnya seperti ini, sama dengan, bisa ditulisnya sama dengan klik ini angka ini ya, klik 344 ini sama dengan. Nah, dibagi atau menggunakan simbol garis miring dibagi. Nah, ini berapa nih jumlahnya nih, berapa mata pelajaran ya, ada 1, 2, 3, 4 mata pelajaran, berarti dibagi 4. Nah, jumlah ini dibagi 4 nanti akan muncul rata-rata di sini. Ya, kalau ini ada 5 mata pelajaran berarti jumlah ini dibagi 5. Kalau di sini 6 mata pelajaran berarti jumlah ini dibagi 6 gitu. Nah, udah selesai di sini rumusnya ya, sama. Kita klik enter. Nah, hasilnya sama kan? Sama. Oke, saya contohkan lagi ya. Yang mana dua-duanya ini? Ini pakai average. Sama dengan, ingat, rumus diawali dengan sama dengan ya. Average kurung buka. Ini tinggal di blok, kurung tutup, enter. Nah, terus kalau ini gimana? Sama nih kayak ini nih. Sama dengan, nah ini cari rata-rata siapa? Rata-rata dari nilai ini kan nih, dari nilai awal berarti kalau ini. Jumlahnya nih. Jumlahnya berapa? 348. Diklik aja. Ini baru dibagi.
Jadi berapa ini? Ada berapa mata pelajaran? 1, 2, 3, 4. Dibagi 4 lagi. Ya. Terus enter. Nah, sama kan? Sama persis. Sampai sini paham? Oke, saya ulangi lagi ya. Nih. Sama dengan average kurung buka. Ini di blok kalau average di blok kurung tutup. Nah, terus menggunakan simbol sama dengan nih 356. Diklik aja 356 ya, atau jumlahnya. Dibagi berapa? 1, 2, 3, 4. Bagi 4. Nah, enter. Nah, sama aja. Pak, kalau saya pengennya ditulis jumlahnya bisa. Ditulis jumlah ininya bisa nih. Contoh. Sama dengan 356 ya. Dibagi berapa nih? 1, 2, 3, 4. Dibagi 4 sama aja. Enter. Nah, 8, 9 juga kan? Sama aja. Tapi kalau di sininya 356 saya ubah, kalau yang ini akan berubah, tapi kalau ini enggak. Ya. Kenapa ini saya pakai rumusnya itu nih, klik G12 ya. G12 kan artinya yang ini nih. Nah, jadinya kalau ini otomatis berubah, ininya akan berubah juga nilainya. Saya kasih contoh ya. Di sini kesalahan yang ini nih. Ini 87, saya mau ganti 89. Otomatis nanti ini akan berubah jumlahnya. Jumlahnya akan berubah, mempengaruhi jumlah rata-ratanya juga akan berubah. Tapi karena ini nggak menggunakan rumus yang ini, nggak menggunakan rumus dari G12, dia nggak ikut berubah. Ya, oke, saya enter ya. Nah, ini berubah kan? Ini berubah, ini berubah, ini nggak ikut berubah. Karena kalau ini nggak pakai rumus, no. Ini cuma angka saja. Jadi ikut berubah. Sedangkan kalau ini saya ganti ya sama dengan berapa nih? G12 dibagi 4. Nah, dia otomatis akan ikut berubah ya, sama seperti ini nih. Berubah. Nah, seperti itu. Oke, saya lanjutkan yang ini sekarang. Sama dengan average ya, pakai formula average sama dengan average kurung buka di blok. Boleh bloknya dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri ya, boleh, sama aja. Nah, terus ini juga sama dengan klik dibagi jumlah mata pelajaran berapa. Nah, oke, sama dengan klik berapa, G14 dibagi jumlah mata pelajarannya berapa. Nah, kali ini sama average sama dengan average di blok. Nah, sama aja hasil kan? Hasilnya semua sama, hanya beda menggunakan rumus. Jadi kalian pilih sendiri mau pakai rumus yang mana, mau pakai cara yang mana. Next, kalian buka halaman 30. Nah, 30 di sini menyimpan file, gampang ya. Menyimpan file, tinggal kalian klik file. Ya. Pilih save atau pilih save as. Boleh, dua-duanya sama aja. Kalau pilih save, nah, udah dia seperti ini, udah langsung save. Ya. Ingat, masih ingat kan bedanya save sama save as? Kalau save dia hanya menyimpan. Nah, karena ini sudah ada namanya di sini. Tapi kalau save as, dia menyimpan dengan nama baru. Dengan nama baru, diklik foldernya. Nah, ini nanti namanya kalian buat lagi nih. Kalau save as, tinggal kalian tekan save. Angka mencetak dokumen, halaman 31.
Halaman 31 kalian buka. Langkah mencetak dokumen ya. Pastikan dokumen yang akan dicetak dalam kondisi aktif ya. Ini udah aktif kan. Pilih tab new. Nah, mana tab new? Di sini ada tab new. Klik atau pilih bagian print. Nah, di sini file ya. Di sini salah nih bukunya nih. Harusnya itu ke tab file dulu. Ya, lihat ini tab file, terus print. Di sini ada nih. Print tuh. Tab file terus print. Nah, ini kalian kalau mau mencetak. Nah, masih perhatikan di halaman 31 pada gambar 2.19 terlihat proses mencetak file, sama kan? Sama seperti ini. Dan memilih pada bagian print. Kemudian mengisikan komponen yang berkaitan dengan proses pencetakan diantaranya sebagai berikut. Nah, copies. Copies mana copies? Nih, copies nih. Copies artinya berapa banyak file yang dipilih akan dicetak. Nah, ini banyaknya nih. Banyaknya akan dicetak berapa kopian. Nah, kalau printer ini pilih printernya ya, jenis printernya nih. Mau pakai printer yang mana aja, kalian pilih dari sini. Terus setting. Nih, setting sini menentukan proses pengaturan dari halaman, letak pencetakan secara landscape atau portrait ya. Tentukan pengaturan dari halaman nih. Ini pilih mau cetak halaman berapa sampai berapa di sini ya. Nah, terus di sini hasil cetaknya itu landscape atau potret, berdiri atau tiduran kertasnya nih. Ini kan berdiri nih ya, artinya potret. Tapi kalau landscape dia tiduran kertasnya. Nah, tiduran kan. Terus apa? Atau potret. Ukuran kertas ya, ini ukuran kertas nih, size. Yang bawah A4 ada 10x15, 13x18, A6, A5, B5 dan seterusnya ya. Terus dan margin nih. Ya. Margin itu nih. Margin itu tepi ya. Tepi kertas. Tepi kertas itu nih ukuran tepinya nih. Nah, kalau kalian marginnya narrow, ukuran tepinya itu dia akan semakin sedikit tuh. Ya, ini kan space nih ya, space atau ruang kosong tepinya itu kan segini. Tapi kalau yang normal, nah dia agak lebih lebar ruangnya, agak lebih banyak tuh. Nah, margin itu tepi ya, garis tepi pada kertas. Mengimplementasikan operasi dasar pada lembar kerja Microsoft Excel. Membuat data pada lembar kerja Microsoft Excel ya gampang ya. Ini kalian baca-baca semua halaman 31 sampai halaman 32 sampai halaman 33. Ya, halaman 32 menggunakan rumus sederhana untuk mengolah data pada lembar kerja Microsoft Excel. Udah ya, udah pernah saya ajarin menggunakan rumus-rumus. Ya. Salah satunya tadi nih. Kita sudah membahas tentang ini ya, rumus rata-rata sama penjumlahan. Oke, mungkin materi trik hari ini saya cukupkan sampai di sini. Kalian tinggal latihan lagi di rumah ya. Terus tugasnya adalah ya, tugasnya itu kalian kerjakan halaman 34 ya. Tugas halaman 34. Halaman 34. Tugasnya halaman 34 ya. Tugasnya halaman 34, latihan 2.2.
ya. Oke, dikerjakan itu di rumah, di buku tulis, terus difoto dikirim ke saya. Jika ada pertanyaan bisa bertanya dengan saya, bisa japri atau lewat grup ya. Ya, saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.